Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tema-tema yang sangat menarik, terutama dalam dunia usaha maupun dunia industri. Dan kali ini kita akan mengupas tentang suatu tema, yaitu hubungan masyarakat, atau dalam istilah yang lebih populer itu disebut dengan public relation ataupun PR. Nah, hubungan masyarakat ataupun public relation ini merupakan suatu seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisis kecenderungan masyarakat, memperkirakan berbagai akibat yang terjadi, memberikan saran kepada pimpinan, serta melakukan program-program yang terencana untuk melayani organisasi maupun publik. Nah, dari yang namanya hubungan masyarakat tersebut tadi, maka tentu akan sangat besar sekali peran dari adanya bagian hubungan masyarakat atau public relation di suatu organisasi. Termasuk di dalamnya adalah organisasi yang berbentuk perusahaan. Nah, adapun beberapa peran dari bagian hubungan masyarakat atau yang sering disebut tadi dengan public relation, itu adalah yang pertama sebagai komunikator, di mana bagian hubungan masyarakat merupakan pendengar sekaligus pembicara sesuai dengan keinginan publik maupun organisasi agar terjalin suatu komunikasi dua arah yang harmonis. Hubungan masyarakat dalam hal ini juga dapat mewakili organisasi untuk berbicara kepada publik. Ini adalah yang pertama. Kemudian peran yang kedua dari bagian hubungan masyarakat di dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah sebagai problem solver, di mana mungkin di masa-masa tertentu, misalnya sedang masa-masa sulit, seperti manakala organisasi mengalami permasalahan sehingga mengakibatkan citra dari organisasi ataupun perusahaan tersebut menurun, maka bagian hubungan masyarakat memiliki peran sebagai problem solver. Bagian hubungan masyarakat dapat memberikan berbagai saran ataupun masukan, terutama kepada atasan ataupun pimpinan untuk menangani permasalahan. Bagian hubungan masyarakat ataupun public relation ini juga dapat turut serta untuk mengantisipasi berbagai permasalahan dengan melakukan berbagai cara. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, peran dari bagian hubungan masyarakat di dalam organisasi adalah sebagai image maker, di mana bagian hubungan masyarakat atau public relation ini haruslah bisa menjadi image maker atau pembuat citra yang baik melalui berbagai aktivitas kehumasan, baik melalui jalur-jalur publikasi maupun jalur-jalur promosi. Ini yang ketiga.
Kemudian peran yang keempat yaitu sebagai kreator, di mana bagian hubungan masyarakat haruslah mampu untuk mengkreasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan citra baik dengan melalui berbagai kegiatan. Misalnya tadi promosi maupun publikasi. Dan yang kelima, peran dari bagian hubungan masyarakat dalam organisasi adalah sebagai mediator, di mana bagian hubungan masyarakat dapat pula untuk turut serta berperan dalam menjembatani antara organisasi dengan publik, baik itu secara internal maupun publik dalam tanda kutip dari pihak eksternal. Ini adalah merupakan peran-peran yang sangat vital dari bagian hubungan masyarakat dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal berbagai fungsi dari keberadaan bagian hubungan masyarakat ini. Tentu fungsinya tidak mudah dan tidak ringan, yaitu yang pertama adalah bahwa bagian hubungan masyarakat ini haruslah mampu untuk menumbuhkan sekaligus mengembangkan hubungan baik antara organisasi dengan publik, baik itu secara internal maupun secara eksternal, untuk menanamkan kesamaan pengertian. Kemudian fungsi yang kedua dari divisi atau bagian hubungan masyarakat adalah untuk mendorong publik agar termotivasi dan turut serta berpartisipasi, sehingga akan tercipta suatu iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk menilai pendapat umum yang berkaitan dengan organisasi. Dan yang keempat, fungsi dari bagian hubungan masyarakat ataupun public relation adalah untuk memberikan saran kepada pimpinan tentang berbagai cara untuk dapat mengendalikan pendapat umum tersebut. Itu adalah beberapa fungsi esensial dari bagian hubungan masyarakat ataupun public relation. Nah, selanjutnya untuk menjadi bagian dari divisi ataupun unit ataupun bagian hubungan masyarakat ini, maka diperlukan beberapa kemampuan yang harus dikuasai para individu yang terlibat di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kemampuan dalam hal komunikasi, di mana bagian hubungan masyarakat atau public relation ini haruslah menguasai teknik-teknik dalam berkomunikasi, baik itu secara interpersonal maupun public speaking. Yang ini karena sewaktu-waktu bagian hubungan masyarakat ini harus melakukan dialog maupun wawancara dengan media ataupun juga melakukan presentasi. Itu kemampuan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa bagian atau individu-individu yang terlibat dalam hubungan masyarakat adalah kemampuan dalam hal personable, di mana bagian dari hubungan masyarakat atau individu-individu yang terlibat di dalamnya haruslah mampu untuk tampil menarik di hadapan publik, juga bersikap baik dan bisa menjadi pemersatu bagi masyarakat ataupun publik. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dalam hal riset, di mana aktivitas dari hubungan masyarakat ini haruslah melalui tahapan riset terlebih dahulu
agar sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu, bagian hubungan masyarakat ataupun public relation ini dituntut untuk dapat berpikir deduktif, induktif, juga melakukan penelitian pustaka, mencari berbagai informasi dari berbagai aktivitas, mungkin bisa berbentuk wawancara, hingga bisa saja dengan jalan browsing melalui media internet. Kemudian kemampuan yang keempat adalah kemampuan dalam hal kreativitas, di mana bagian hubungan masyarakat harus juga mampu untuk menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang bisa dimanfaatkan untuk membuat konten media sosial, juga merencanakan event, dan sampai menghasilkan suatu solusi jika terjadi suatu konflik. Itu adalah yang keempat. Lantas kemampuan yang kelima yaitu kemampuan dalam hal bersosial media. Mengapa ini penting? Karena bagian dari hubungan masyarakat tidak hanya mempublikasikan organisasinya lewat pemberitaan saja, tetapi juga melalui berbagai media, termasuk di dalamnya adalah media sosial. So, hubungan masyarakat pun harus tahu tentang apa yang sedang tren dan viral, sehingga mereka dalam tanda kutip bagian dari hubungan masyarakat dapat memanfaatkan arus untuk mendapatkan citra positif. Ini adalah beberapa kemampuan yang harus dikuasai oleh mereka-mereka yang terlibat dalam bagian hubungan masyarakat ataupun public relation. Selanjutnya kita bergerak lebih jauh, yaitu tentang tujuan dari adanya bagian hubungan masyarakat. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk menjalin hubungan dengan publik. Organisasi, apapun bentuknya itu, haruslah memiliki kemampuan dalam hal menjalin hubungan dengan publik, baik itu masyarakat, konsumen, maupun kalangan pemerintahan. Bahkan tidak hanya menjalin hubungan saja, tetapi juga hubungan publik juga harus dijaga agar tidak terjadi misunderstanding ataupun kesalahpahaman antara kedua pihak, yaitu pihak organisasi dan di lain pihak adalah publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan diadakannya bagian dari hubungan masyarakat adalah dalam rangka menjaga komunikasi dari dalam. Hubungan masyarakat ataupun public relation harus juga menjaga komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Komunikasi yang baik tentu akan menciptakan suasana yang baik pula, sehingga suatu organisasi akan dapat meraih kemajuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan diadakannya atau dibentuknya bagian hubungan masyarakat adalah untuk membangun citra positif. Organisasi apapun bentuknya, termasuk perusahaan, haruslah membangun citra positif agar masyarakat atau para pemangku kepentingan itu memiliki trust atau percaya kepada organisasi. Citra positif ini akan dapat menambah rasa kepercayaan publik, sehingga nama dari perusahaan ataupun organisasi akan juga
dongkrak untuk naik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tujuan dibentuknya divisi ataupun bagian hubungan masyarakat adalah dalam rangka meningkatkan eksistensi. Dengan semakin banyaknya orang ataupun publik yang mengetahui tentang keberadaan sebuah organisasi, maka output dari organisasi tersebut, termasuk di dalamnya jika wujudnya adalah perusahaan, akan semakin dikenal oleh masyarakat. Selain itu, eksistensi organisasi yang semakin tinggi tentu akan juga banyak mitra ataupun partner yang dengan sukarela atau dalam bahasa lainnya bersedia untuk menjalin kemitraan, sehingga organisasi ataupun perusahaan pada endingnya juga akan semakin maju. Itu adalah beberapa hal tentang tujuan dari dibentuknya divisi ataupun unit ataupun bagian hubungan masyarakat ataupun public relation. Selanjutnya, kita juga perlu untuk mengenal berbagai jenis hubungan masyarakat atau public relation ini. Ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui dalam hal public relation ataupun hubungan masyarakat ini. Yang pertama adalah yang berjenis employee relation. Employee relation ini merupakan jenis hubungan masyarakat yang sangat berkaitan dengan hubungan di dalam organisasi. Dan employee relation ini memiliki tugas untuk menjaga agar hubungan antara karyawan dengan pimpinan dapat terjalin dengan kondusif. Kemudian jenis humas yang kedua yaitu community relation, di mana untuk community relation ini memiliki tugas utama untuk melakukan dan juga menjaga hubungan baik dengan mitra kerja. Dengan adanya bagian ataupun divisi hubungan masyarakat ini, maka citra positif organisasi akan dapat terus terjaga dengan baik. Kemudian jenis yang ketiga yaitu government relation. Untuk government relation ini memiliki fungsi pokok untuk menghubungkan antara pemerintahan dengan organisasi agar tidak terjadi misunderstanding ataupun kesalahpahaman. Ini yang ketiga. Kemudian jenis humas yang keempat yaitu media relation, di mana untuk media relation ini memiliki tugas pokok yang harus sangat krusial dalam organisasi, yaitu memerankan dirinya sebaik mungkin dalam hal menghubungkan antara hubungan masyarakat dari organisasi dengan para awak media. Dan yang terakhir atau yang kelima, jenis hubungan masyarakat ataupun public relation adalah jenis customer relation, di mana customer relation ini memiliki tugas untuk membuat atau menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang berada di luar organisasi, seperti misalnya dengan masyarakat ataupun konsumen. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan dibentuknya atau beradanya
divisi ataupun unit ataupun departemen yang namanya hubungan masyarakat atau public relation. Sehingga dengan kita telah menambah wawasan tentang public relation ini, seyogyanya setiap organisasi, apalagi itu perusahaan atau organisasi yang lain, sudah waktunya untuk memiliki unit ataupun bagian tersendiri yang memang bertugas dan berperan sebagai hubungan masyarakat ataupun public relation ini. Karena posisinya yang begitu strategis dalam rangka menjaga citra positif dari organisasi maupun organisasi dalam bentuk perusahaan, lembaga, yayasan, ataupun apapun bentuknya. Saya kira itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.